Wa ta'lam annahu subhanahu wa ta'ala ma qaddarahu ilal hikmah ghayatul mahmudah. Hendaklah kita tahu, kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang Allah takdirkan itu, maka di dalamnya adalah ada hikmah yang sungguh sangat mulia, yang dengannya tetap kita bersyukur dan memuji Allah. Makanya ketika kita mendapati hal-hal yang tidak senang, kita tetap bertahmid dengan cara apa? Dengan kalimat apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Jadi seketika kita sedang menghadapi hal yang tidak dirasa menyenangkan, tetap bertahmid, tidak boleh mengeluh. Alhamdulillahi ala kulli hal. Kalau mendapatkan hal yang menyenangkan, alhamdulillah allati bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya semua amal-amal soleh menjadi sempurna. Nah, kalau kita sedang menghadapi hal yang dirasa tidak menyenangkan, kita bertahmid tetap dengan kalimat alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji milik Allah dalam kondisi apapun. Ya, sebagaimana dalam ayat Al-Quran surat Al-Baqarah 165, wa basyirus sabirin, berilah kabar gembira kepada mereka orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang ketika musibah menimpanya dia mengatakan inna lillahi, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah raji'un, kita akan kembali, semua akan kembali. Jadi takdir Allah itu menjadi bangunan rukun iman yang tidak boleh diabaikan. Berkaitan dengan takdir ini, takdir ghaibiyah, di mana takdir itu kan perkara yang ghaib. Kita tidak tahu ditakdirkan seperti apa ya. Maka berkaitan dengan takdir itu ada beberapa hal yang harus dipahami. Ada beberapa tingkatan terkait dengan takdir itu. Ada takdir terkait dengan secara umum ya, secara umum. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan segala sesuatu 50.000 tahun sebelum segala sesuatu itu dicipta ya. Nah, dalam satu hadis dikatakan Allah menyuruh kepada kolam untuk menulis. Ya, uktub. Kemudian kolam jawab, "Mana uktub, apa yang harus aku tulis?" "Uktub kulla syai'in ila yaumil qiyamah." Tulis segala sesuatu sampai hari kiamat. Itu 50.000 tahun sebelum diciptakannya Allah sudah suruh kepada kolam untuk menulis segala sesuatu. Ditulis dalam Lauh Mahfuz sampai daun yang jatuh. Ya. Siapa yang akan lahir ke muka bumi ini itu sudah ditakdirkan. Jenengan kulo lahir ke muka bumi itu bukan tiba-tiba, bukan kebetulan, itu sudah ditakdirkan. Berkaitan dengan takdir juga, yaitu dalam hadis yang insyaallah sudah masyhur ya, sudah sering baca atau sekurang-kurangnya mendengar, itu dalam hadis Arba'in, hadis nomor keempat itu ya. Kalau mau dilihat nanti hadis keempat dalam hadis Arba'in itu kan ya, yang tentang proses kejadian manusia, tidak akan saya ceritakan dari awal, kita hanya akan menyinggung terkait dengan masalah takdir ya. Ketika manusia itu 4 bulan dalam kandungan, 40 hari sperma, 40 hari berikutnya alaqah, gumpalan darah, 40 hari berikutnya menjadi segumpal daging. Nah, kemudian Allah yursalu alaihimul malak, Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh. Setelah ditiupkan ruh, kemudian dikatakan wa yuktabu bi arba'i kalimat, ditulis 4 kalimat. Ditulis, dicatat, yuktabu itu ditetapkan, kutiba itu ditetapkan. Arba'i kalimat, 4 kalimat, 4 ketetapan, 4 keputusan, 4 ikatan. Apa? Bikat birizkihi, ditulis tentang rizkinya. Wa ajalihi, ajalnya. Wa amalihi, dan amalan-amalannya.
Yang keempat apa? Saqiyun au sa'idun. Dia akan menjadi orang yang saqiyun, sengsara, au sa'idun atau bahagia. Itu sudah ditulis. Adakah yang tahu di antara kita tentang tulisan apa yang ada pada kita atau ketetapan apa yang bakal terjadi pada kita? Kalau kita mau ditetapkan jadi orang kaya, harus kesel ngonek semangsane sugih itu disugih. Mau kayak gitu? Mau seperti itu? Nah, apakah kita akan mensikapi takdir itu begitu itu? Nah, itu nanti itu terjerumus pada Jabariyah. Ora usah repot-repot. Ora usah kesel-kesel. Ora usah bingung-bingung. Ngonek semangsane sugih itu disugih. Atau sebaliknya, ngapain kita capek-capek akhirnya melarat juga? Ngapain kita harus kerja keras? Jog-jogannya harus ditetapkan jadi wong melarat. Kamu seperti itu. Karena takdir itu rahasia. Nah, hikmahnya mengapa takdir dirahasiakan? Supaya orang itu hidup optimis. Maka kemudian dalam ujung hadis tadi dikatakan, wallah, demi Allah, fa innar rajula la ya'malu bi 'amali ahlil jannah. Demi Allah, demi zat yang jiwaku di tangannya, sesungguhnya ada orang yang sudah beramal dengan amalan-amalan ahli surga, hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira', hingga antara dia dengan surga itu dhira', tinggal satu hasta. Fa ya'malu bi 'amali ahli nar, lalu kemudian dia beramal dengan amalan-amalan neraka, fa yadkhuluha, dan dia masuk ke neraka. Udah beramal dengan amalan ahli surga sekian panjang, sekian lama, tinggal satu langkah menuju surga, kemudian dia meleset menuju amalan-amalan neraka, dan sampailah dia ke neraka karenanya. Demikian sebaliknya, fa innar rajula la ya'malu bi 'amali ahli nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' wa yasbiqu 'alaihi alkitab wa ya'malu bi 'amali ahli jannah wa yadkhuluha. Ada orang yang sudah mengamalkan amalan-amalan neraka. Dia telah hiasi perjalanan hidupnya dengan amalan-amalan ahli neraka. Tinggal satu hasta sampai ke neraka, tetapi Allah telah mendahului catatannya. Kemudian waktu yang tersisa itu dia mengamalkan amalan-amalan surga, dan masuklah dia ke dalam surga karenanya. Ini diantaranya tentang takdir. Nah, hikmahnya diantaranya yang bisa kita petik bagi kita yang insya Allah sudah menjadi orang baik lah ya. Mudah-mudahan kula jenengan pun kecatat dadi wong sing apik nggih. Ya wis sembahyang, wis puasa, wis sedekah sebisa-bisane nggih. Ya mau ngaji, ya macam-macam lah amal-amal baik sudah kita coba untuk menjadi hiasan hidup kita. Maka hendaklah bersyukur. Jangan pernah merasa puas. Mbok nganti kok nek wis merasa puas kan berarti mandeg. Aku akeh amale udah merasa puas, merasa banyak amal, nanti putus ya. Itu namanya ujub ya. Ini penyakit ujub juga penyakit yang tidak kalah bahayanya, melebihi riya ya. Riya mungkin kita bisa menghindar dari penyakit riya ya. Bisa jadi kita tidak terlalu sulit untuk menghindari sifat riya lah ya. Meskipun itu juga sulit, tetapi ada yang tidak kalah sulitnya, yaitu justru ujub. Orang ujub itu